Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selama ini kita mungkin berpendapat orang yang meninggal tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal saat dimandikan tersebut, mayat tersebut menjerit. Diceritakan oleh Aisyah, ketika itu ia tengah menunggu suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali ke rumahnya. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut sang Nabi kecintaan Allah tersebut. Duduklah di tempatnya, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggalkan dunia ini sebelum aku, sehingga aku akan menjadi umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka ia pun menangis, sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda. Rasulullah sadar terkena tetesan air mata istrinya. Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit selain saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakangnya dan menangisinya, kata Rasulullah. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang lebih pedih dari itu, sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayit selain saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para keluarga, anak, dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Baginda kemudian tersenyum simpul mendengar jawaban istrinya ini. Beliau lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datangnya tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaiannya, kemudian memandikannya. Saat itu roh akan menjerit keras dan suaranya dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian semakin penasaran. Lalu apa yang diserukan lagi oleh roh? Tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas. Jangan engkau pun akan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar karena dicabutnya nyawaku, jawab Rasulullah. Lalu ketika dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah lagi. Dan ketika dimandikan, roh itu berkata, demi Allah, hai tukang memandikan, janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat, sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa, tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sakit yang dirasakan oleh mayit. Tentu kita sudah tahu bahwa saat pencabutan nyawa itu rasanya begitu menyakitkan, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun merasakan hal yang sama dan bekasnya masih terasa hingga saat dimandikan. Jadi bagi Anda yang suka memandikan jenazah, dengarlah jeritan roh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.